Kak Anjar, udah siap belum? Kita kan mau ngajakin adik-adik sekolah minggu untuk ke pantai. Oh iya, dan ini kita mau ke pantai sebentar dulu. Mas Anjar cek dulu ya. Udah Mas Anjar buat dulu belum persiapannya? Ya. Kita baju pantai sudah. Oh, sudah siap semua Bun? Nah, sudah siap. Bunda juga udah siap nih. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya bersemangat untuk memuji Tuhan kan? Apalagi siapa yang sekarang bersuka cita? Ya, tentunya semua bersuka cita karena kita akan memuji Tuhan. Seperti lagu ini nih Kak. Sambil berdiri ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, sekolah minggu pagi ini kita akan awali berdoa yang akan dipimpin sama Kak Yolanda. Silahkan Kak Yolanda. Selamat pagi ya Tuhan, berkati pada minggu ini lancar dan berkati firman yang Kau berikan bisa buat teladan bagi kehidupan kami lebih baik, dan berkati semua orang agar sehat selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, amin. Terima kasih Kak Yolanda untuk doanya. Sekarang sebelum kita memasuki firman, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu ya. Nah, untuk lagu ini kita harus berpasang-pasangan. Kita ajak bunda sama ayah untuk di rumah kakak adik berpasang-pasangan. Nanti untuk lagu kedua kita nyanyikan 2 kali. Untuk lagu kedua pindah pasangan ya. Nah, yuk Kak, musik. Temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti.
temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kali lagi, pindah pasangan ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Nah, terima kasih. Silakan adik-adik untuk duduk manis karena kita akan mendengarkan firman dari Mas Toto. Silakan Mas Toto. Selamat pagi adik-adik. Tadi sudah nyanyi-nyanyi, ya kan? Tadi juga ada sedikit pemberitahuan tentang tema kita pagi hari ini ya. Nah, tema kita pagi hari ini akan Mas Toto perjelas lagi adalah persahabatan yang menguatkan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Puji syukur Bapa, karena Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang memberikan kehidupan buat kami, dan pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami pun bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik kami dan keluarga-keluarga yang ada di gereja kami ini. Hadirlah bersama kami di sini Bapa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 1 ya, sampai ke 10, yang demikian firman Tuhan. Mas Toto bacakan ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Dengan panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, sebagai hakim, memerintah atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa
10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak maju, maka aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adik-adik, tentu di sekolah atau di rumah adik-adik punya sahabat, paling tidak teman. Ya, Mas Toto yakin itu. Gak mungkin adik-adik di dalam kehidupan di sekolah maupun di rumah, adik-adik hanya sendirian, tidak punya teman. Saya kira tidak mungkin. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan, bahkan melihat nanti ada tayangan film adik-adik tentang persahabatan dua orang tokoh di Israel. Yang satu adalah seorang perempuan, seorang nabiah, bahkan seorang hakim juga bernama Deborah. Kemudian yang seorang adalah laki-laki. Dia adalah panglima kerajaan Israel. Persahabatan mereka berdua terjalin ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan. Nah, zaman hakim-hakim ini adik-adik dimulai ketika bangsa Israel sudah ditinggalkan oleh Yosua. Yosua wafat, kemudian dia digantikan oleh para hakim yang memerintah bangsa Israel. Nah, tugas hakim pada saat itu adalah memutuskan perkara dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Itu kira-kira tugas yang utama dari seorang hakim pada saat itu. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik, mari kita bersama-sama saksikan sebuah tayangan. Tayangan ini akan memperjelas gambaran tentang bagaimana sebenarnya persahabatan antara Deborah dengan Barak. Deborah seorang perempuan yang menjabat hakim dan nabi, bersama dengan Barak, seorang panglima bangsa Israel yang akan melawan Sisera, yaitu panglima kerajaan Kanaan. Nah, mari kita saksikan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia.
Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya, adik-adik tadi tentu sudah melihat ya, melihat bagaimana persahabatan antara Deborah dengan Barak. Di sini kita bisa melihat bahwa persahabatan itu artinya begitu luas, adik-adik. Tidak hanya di lingkup yang kecil, di lingkup di sekitar kita, tetapi kita juga harus melihat persahabatan itu dengan secara luas. Di sini Deborah dan Barak memberi contoh bagi kita bahwa tidak ada persahabatan yang bisa dipisahkan oleh ruang dan waktu saat ini. Nah, Deborah adalah seorang perempuan. Pada waktu itu memang ada semacam semacam kebijakan lokal di situ ya, kalau boleh dibilang begitu, bahwa perempuan itu kehidupannya berada di bawah laki-laki. Nah, maksudnya begini. Tadi dikatakan di dalam ayat di firman Tuhan tadi, kalau kamu maju, aku juga maju. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti kan di situ ada sebuah kesepakatan antara Deborah dan Barak bahwa mereka benar-benar saling bergantung satu dengan yang lain. Itulah persahabatan. Salah satunya seperti itu. Tidak membedakan, kowe iki wong wedok, kamu itu perempuan, udah kamu di rumah aja. Enggak seperti itu. Ternyata luar biasa persahabatan itu. Nah, adik-adik, kalau kita belajar dari Deborah dan Barak, kita juga akan mengingat sebuah ayat. Ayat ini indah. Dari Amsal 17, ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya ketika kita bersahabat dengan seseorang, entah itu cewek, entah itu cowok, perempuan atau laki-laki, seperti apa sih sebenarnya kita memperlakukan sahabat kita? Atau bagaimana kita bersahabat dengan seseorang itu dengan baik? Mas Toto akan mencoba untuk menerangkan satu persatu ya. Yang pertama adalah seorang sahabat itu tidak mencari keuntungan pribadi. Artinya seorang sahabat harus tulus di dalam menjalin persahabatan. Bukan karena pamrih akan sesuatu. Misal karena dia memiliki uang yang banyak, terus kita dekat sama dia, terus kemudian kita
menggantungkan persahabatan itu dari harta dia atau dari uang dia. Bukan seperti itu adik-adik. Persahabatan yang sejati adalah dari dalam hati. Karena Tuhan juga mengajarkan itu. Kasih adik-adik. Nah itulah yang harus menjadi pedoman kita dalam bersahabat atau berteman dengan seseorang. Kemudian yang kedua adalah persahabatan itu saling memberi dan juga saling menerima. Apapun kekurangan sahabat kita, kita tidak boleh kemudian menjauh dari dia. Nah, adik-adik, seorang sahabat yang baik rela untuk mendengarkan nasihat sahabatnya atau memberi nasihat. Itu juga salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita mengimani ajaran Tuhan, yaitu kasih, tentu kita akan rela hati ketika ada teman yang memberikan masukan buat kita atau bahkan kritikan buat kita. Dan tentu kita juga akan menghargai teman yang mendoakan kita dan kita juga mau untuk didoakan. Nah, selanjutnya adik-adik, seorang sahabat yang baik itu mau berkorban. Berkorban di sini bukan berarti terus berkorban apapun diserahkan, tetapi lebih kepada berkorban waktu, pikiran, dan juga tenaga. Adik-adik, sahabat juga tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksa. Itu adalah satu hal yang harus dihindari dalam persahabatan. Mas Toto yakin Deborah dan Barak juga dalam bersahabat tidak selamanya akan berjalan dengan mulus saja. Pasti ada satu saat mereka berbeda pendapat. Dan itu wajar di dalam persahabatan. Yang penting adalah saling menghargai pendapat itu. Kemudian sahabat yang baik itu adalah yang bisa menerima apapun kekurangan orang yang ada di dekat kita, yaitu sahabat kita, walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Seringkali kan seperti itu. Dan yang terbaik adalah selalu memberi saran, memberi dukungan, semangat dalam keadaan apapun. Nah, demikian kira-kira persahabatan itu adik-adik. Nah, kembali ke Deborah dan Barak tadi. Sebenarnya selain Deborah dan Barak, ada banyak contoh adik-adik persahabatan. Tidak hanya mereka berdua, bahkan kalau adik-adik ingat persahabatan sejati antara Daud dengan Yonatan. Nah, pasti itu juga adik-adik pernah dengar. Yonatan adalah putra dari Saul, di mana saat itu Saul sangat membenci Daud. Daud dikejar-kejar kemanapun, tetapi dia tetap menganggap Yonatan adalah sahabatnya. Nah, terus kemudian bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Ketika adik-adik bertemu dengan seseorang yang menjadi sahabat adik-adik, ya seperti tadi. Menghargai, menghormati dia, dan memperlakukan dia apa adanya, sewajarnya. Nah, itulah pesan Mas Toto adik-adik. Amsal 17 ayat yang ke-17 tadi sudah mengungkapkan demikian. Bahwa persahabatan itu tidak hanya sebatas sahabat, tetapi bisa menjadi saudara ketika menemui berbagai kesulitan dalam kehidupan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Kita mau tutup dengan doa firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapa, karena Engkau sudah memberikan kepada kami pelajaran melalui Deborah dan Barak. Dengan persahabatan mereka yang tulus, mampukanlah kami untuk belajar, untuk tetap mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami memperoleh sahabat-sahabat yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, agama, golongan, sehingga kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu dalam kami bersahabat, berteman dengan siapapun. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin.
Terima kasih Mas Toto untuk firman yang sudah disampaikan buat adik-adik. Gimana nih adik-adik yang udah disampaikan sama Mas Toto? Pastinya keren ya. Pelajaran hari ini apa? Coba ayo. Nah, betul banget. Persahabatan kita harus bersahabat satu dengan yang lain, tidak melihat dengan warna kulit, dengan kaya miskin, atau dengan cewek cowok, karena kita semua bersahabat seperti Tuhan Yesus juga bersahabat dengan kita, seperti lagu ini. Sambil tepuk tangan. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Lebih keras. Namanya, namanya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya, namanya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, kita akan berdoa untuk menutup akhir sekolah minggu ini yang akan dipimpin oleh Kak Yosefin. Silahkan Kak Yosefin. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Engkau berikan. Berkati firman yang Engkau berikan bisa menjadi pedoman dan berkat dalam hidup kami sehari-hari. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Makasih buat Kak Yosefin untuk doa penutupnya. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pagi ini, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Judulnya, Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Sambil bangkit berdiri ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sampai ketemu minggu depan. Bunda pamit, Kak Anjar pamit. Selamat setelah minggu, selamat hari Minggu, dah.